Robot adalah salah satu teknologi yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Biasanya robot ini didesain sedemikian rupa agar tidak hanya berfungsi sesuai tugasnya, namun juga agar menarik perhatian dan nyaman untuk dipandang. Nah, salah satu robot yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat, yakni robot yang berbentuk manusia, yang dipasangkan di berbagai mesin-mesin agar terlihat lebih realistis. Tidak hanya bentuk tubuh yang mirip, bahkan seluruh detail yang ada di wajah manusia hampir mirip 100% dengan robot ini. Lalu kira-kira gimana ya pembuatan robot manusia ini hingga terlihat sangat nyata? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, simak yuk. Berikut ini Mimin bakal jelasin proses produksi massal robot manusia. Mulai dari apa bahannya, bagaimana proses pencetakannya, bagaimana proses pembersihannya, bagaimana proses pengecatannya, hingga bagaimana proses finishingnya. Sebelum masuk ke proses pembuatannya, yang pertama mari kita bahas soal bahan baku pembuatan robotnya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, umumnya robot dibuat dari besi-besi layaknya barang elektronik. Bahan-bahannya ini mulai dari baja, aluminium, kevlar, atau serat sintetis, dan juga karet. Tidak hanya itu, inovasi juga terus bermunculan di berbagai belahan dunia soal pengembangan robot ini. Dan salah satunya adalah sebuah robot yang dibuat dengan bahan bioplastik. Bahan seperti ini tentunya lebih ramah lingkungan karena bisa terurai secara hayati. Tapi nih guys, kali ini kita gak bakal bahas robot bioplastik, melainkan robot persis manusia yang diproduksi secara massal. Adapun bahan dari robot manusia ini adalah menggunakan bahan berbentuk karet sintetis yang bernama silikon. Namun silikon untuk robot ini bukan yang dipakai manusia buat ngencengin bagian-bagian tubuh tertentu ya guys, melainkan silikon khusus yang dibuat untuk mendukung pembuatan eksterior robot agar tampilan manusianya lebih dapet. Nah, selain silikon, pembuatan robot ini juga membutuhkan bahan-bahan lainnya seperti cat, lem, dan bola mata palsu untuk mendukung penampilan robotnya. Nah, abis bahas soal bahan bakunya, next kita masuk ke proses yang ditunggu-tunggu, yakni proses pencetakan. Tidak seperti pembuatan rangka robot pada umumnya yang dibuat menggunakan teknik cetak secara manual, pencetakan robot berbentuk manusia kali ini menggunakan teknologi terupdate, yaitu pencetakan dengan teknik printing menggunakan alat khusus. Adapun proses pencetakannya, yang pertama adalah menyiapkan bahan utama yakni silikon. Pada proses pencetakan ini, silikonnya akan dimasukkan ke mesin printer dan harus memiliki tekstur cair agar mudah mengikuti pola cetakan. Jika bahannya sudah siap, maka selanjutnya mesin akan memasang besi penahan cetakan dan setelah itu membentuk pola cetakan yang berbentuk bagian-bagian tubuh manusia. Nah, pada tahapan ini, mesin printer secara otomatis akan mengeluarkan sinar tipis memanjang seperti laser yang berfungsi sebagai penanda bahwa proses pembuatan pola sedang berlangsung. Sesuai tujuan di awal, maka printer ini akan membuat pola tubuh manusia yang diinginkan. Mulai dari bentuk wajah, kedua tangan dan kaki, hingga badan. Setelah proses pembuatan pola cetakan selesai, selanjutnya mesin akan mulai mencetak bagian robot yang diinginkan. Nah, prosesnya ini cukup lama juga nih guys. Soalnya pencetakan dengan metode printing ini akan menghasilkan detail yang sangat pas, layaknya wajah manusia sesungguhnya. Selama proses pencetakan berlangsung, besi penahan tadi akan otomatis terangkat naik sedikit demi sedikit. Dan tentu saja bagian-bagian tubuh robot yang dicetak akan perlahan muncul ke permukaan mesin. Gimana guys? Canggih banget kan mesinnya? Nah, setelah proses pencetakan selesai, wajah-wajah buatan hasil cetakan printer ini selanjutnya akan dialihkan ke bagian pembersihan. Untuk memulai pembersihan, bagian robot yang sudah dicetak tadi harus dilepaskan dulu dari mesin printer. Adapun caranya yakni dengan menggunakan sekop mini, biar silikon yang perlahan mengeras ini bisa lepas dari besi penahannya. Setelah itu baru deh diantarkan ke ruang pembersihan. Bagian pertama dari robot cetakan yang harus dibersihkan adalah sisa-sisa printing tadi. Seperti yang kalian lihat, hasil cetakan tubuh robot ini menyisakan silikon berbentuk jaring yang tertempel pada bagian dalam tubuh robot. Olehnya itu perlu dilepaskan secara manual menggunakan tangan agar tubuh robot sesungguhnya dapat terlihat. Misalnya pada bagian wajah nih guys, sisa-sisa printingan tadi berada dalam kepala robot gitu deh, jadi mesti dikopek-kopek biar bersih dan wajah aslinya kelihatan. Wah, tahapan ini terlihat satisfying gitu kan guys? Nah, setelah pembersihan sisa cetakan selesai, selanjutnya bagian tubuh robot akan dimasukkan ke dalam mesin yang berisi air dengan suhu tinggi. Gunanya, agar tubuh robot yang terbuat dari silikon dapat mengeras maksimal. Setelah dari sini, bagian tubuh robot akan dibersihkan kembali secara detail menggunakan alat semprot, agar seluruh kotoran yang menempel dapat dihilangkan. Lalu tak lupa pula, pembersihan pada sisa printingan juga kembali dilakukan, namun dengan cara yang lebih detail. Misalnya pada bagian-bagian yang sulit dijangkau, seperti bagian dalam mata, lubang telinga, dan lubang hidung, hingga lipatan kerah baju di bagian badan. Nah, jika sudah bersih maksimal, selanjutnya bagian-bagian tubuh robot ini akan dimasukkan ke dalam ruangan untuk diberi sinar khusus agar kualitasnya lebih baik. Setelah itu masuk ke tahapan pemberian warna alias pengecatan.
Untuk pengecatannya sendiri, bagian tubuh robot manusia ini akan diberi cat dasar terlebih dahulu. Tahap pengecatan warna dasar ini dilakukan dengan cara disemprot menggunakan cat berwarna putih. Catnya ini bukan sembarang cat ya guys, melainkan cat khusus yang dapat memperjelas tekstur kulit robot sehingga terlihat lebih mirip kulit manusia beneran. Setelah mengaplikasikan cat dasar, selanjutnya bagian tubuh robot akan dibersihkan menggunakan mesin semprot serta sikat halus agar tidak ada gumpalan cat yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah pengecatan detail-detail wajah manusia. Tahapan ini dimulai dengan pemberian cat berwarna putih kekuningan, sesuai warna kulit manusia. Setelah itu wajah robot kembali disemprot dengan cat berwarna merah pada bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan efek fresh layaknya tubuh yang dialiri darah. Ya, biar makin realistis gitu deh guys. Gimana? Totalitas banget kan ngerjainnya? Tapi nggak cuma sampai di situ saja loh. Bagian tubuh robot manusia ini masih akan dipoles lagi dengan beberapa bahan tambahan. Maka dari itu mari kita masuk ke bagian finishing. Sesuai namanya, tahapan ini tentu menjadi bagian akhir dari perjalanan pembuatan robot manusia 3 dimensi kali ini. Adapun yang dikerjakan pada tahapan ini, yakni sentuhan akhir pada bagian wajah robot. Mulai dari menggambar alis, memberi warna pada bibir, hingga memasang mata palsu. Meski sudah merupakan tahapan akhir, tapi pengerjaan bagian ini dilakukan dengan sangat totalitas. Gambar alisnya diberi warna coklat layaknya alis manusia pada umumnya, dengan serat-serat super rapi. Kemudian untuk pewarnaan bibir juga dilakukan dengan memberi warna merah muda agar terlihat fresh dan tidak pucat. Ditambah lagi mata palsu yang terlihat sangat nyata, dipasang dengan begitu saksama dan detail. Bahkan kerutan hingga lipatan kelopak matanya real banget loh guys. Waduh, manusia beneran bisa kalah cakep nih. Nah, setelah proses finishing ini selesai, maka selesai pula serangkaian proses pembuatan robot manusia massal dengan teknik printing ini. Selanjutnya, robot-robot ini dapat dipasangkan dengan robot-robot atau mesin lain yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sampai di sini kalian pada terpukau nggak dengan proses pembuatannya? Pasti pada takjub kan? By the way, Indonesia bisa bikin robot ginian nggak sih guys? Please tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!